Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Triandini dengan NIM 2416040090. Baiklah, dalam kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pemikiran dalam Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Adapun latar belakang saya untuk membuat video ini yaitu untuk mempelajari pemikiran Islam dalam Bayani, Burhani, dan Irfani, serta untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, yang akan kita bahas dalam video ini adalah pengertian Bayani, Burhani, dan Irfani, dan bagaimana ciri-ciri pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani, serta contohnya. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembahasan Bayani. Yang pertama, pengertian Bayani. Kata Bayani berasal dari bahasa Arab yaitu al-bayani yang secara arfiah bermakna sesuatu yang jauh atau terbuka. Namun, dalam epistemologi Islam, Bayani adalah metode pemikiran khas Arab menekankan pada otoritas teks secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan Bayani. Yang pertama, menggunakan akal dan penalaran rasional untuk memahami kebenaran. Yang kedua, menggunakan bukti-bukti empiris dan logika untuk mendukung argumen. Yang ketiga, menekankan pada bukti konkret dan penalaran yang sistematis. Dan yang keempat, mencari pemahaman yang objektif dan rasional. Selanjutnya, contoh pendekatan Bayani. Contohnya yaitu tafsir Al-Quran dan hadis, penafsiran ayat-ayat Al-Quran atau pengkajian hukum-hukum Islam berdasarkan teks Al-Quran dan Sunnah. Nah, pendekatannya ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman teks suci sebagai sumber utama pengetahuan dan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Burhani. Nah, pengertian Burhani, secara bahasa Burhani berasal dari kata burhan yang berarti bukti yang jelas, demonstrasi atau argumentasi yang kuat. Namun, menurut istilah, Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan Burhani. Yang pertama, menekankan pada pengalaman batin, institusi spiritual untuk mencapai pengetahuan, mencari pemahaman yang lebih dalam dan personal tentang kebenaran, serta mengutamakan rasa dan pengalaman batin dalam memahami kebenaran. Selanjutnya, contoh pendekatan Burhani. Contohnya, filsafat Islam yang menggunakan akal dan logika untuk memahami realitas atau pemikiran-pemikiran yang berbasis penalaran logis atau rasional. Nah, pendekatan ini menggunakan penalaran argumen dan bukti rasional untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dan agama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan Irfani. Nah, selanjutnya pengertian Irfani. Secara bahasa, Irfani berasal dari bahasa Arab arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Secara istilah, Irfani adalah pengetahuan yang dapat melalui batin, pengalaman langsung, dan intuisi, bukan hanya melalui logika atau pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan Irfani. Yang pertama, menekan pada pengalaman batin dan intuisi spiritual untuk mencapai pengetahuan. Yang kedua, mencapai pemahaman yang lebih dalam dan personal tentang kebenaran. Dan yang terakhir, mengutamakan rasa dan pengalaman batin dalam memahami kebenaran. Kemudian, contoh pendekatan Irfani, yaitu contohnya pengalaman spiritual dalam tasawuf, pemahaman hakikat diri dan Tuhan melalui pengalaman batin atau pemahaman yang didasarkan pada intuisi dan pencerahan batin. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengalaman langsung dan intuitif tentang realitas spiritual serta pencarian pengetahuan melalui hati dan pengalaman batin. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Jika ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.